Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari kitab At-Tajwidul Musawwar karya Fadilatul Syekh Dr. Aiman Rushdi Suwaid hafizahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara-cara membaca basmalah di antara dua surat. Ya, kita sering ya ketika membaca Al-Quran, selesai satu surat kita mau melanjut ke surat yang berikutnya, itu kan dijeda dengan basmalah. Nah, ternyata cara membaca basmalah yang ada di antara dua surat ini ada beberapa cara. Ya, namun tidak semua cara-cara ini diperbolehkan. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Nah, seperti apa perinciannya? Mari kita simak apa yang dikatakan oleh Syekh Aiman Rushdi Suwaid di kitab beliau ini, At-Tajwidul Musawwar. Kata beliau, aujuhul basmalati bainas surataini. Cara-cara membaca basmalah di antara dua surat. Lil basmalati baina surataini arba'atu aujuhin aqliyatan, salasatun minha jaizatun wa wahidun mamnu'un. Kata beliau, dalam membaca basmalah yang terletak di antara dua surat, aqliyah atau secara logika itu ada 4 cara. 3 di antaranya hukumnya jaizah, boleh, dan 1 tidak boleh dilakukan. Jadi total keseluruhan cara membacanya itu ada 4 ya, 4 cara. 3 cara dibolehkan, 1 cara mamnu atau tidak diperbolehkan, tidak boleh diamalkan. Baik, seperti apa perinciannya? Nah, di sini beliau turunkan tabel ya. Baik, di sini saya akan jelaskan sedikit ya. Al-wajih ini maksudnya adalah cara ya, cara pertama, cara kedua, cara ketiga, cara keempat ya. Kemudian bagian ini, kolom yang kedua, akhirus surati ma'al basmalati ya, bagian akhir surat dengan basmalah. Maksudnya akhir surat pertama dengan basmalah, keadaannya seperti apa ya. Kemudian di kolom yang ketiga, al-basmalatu ma'a awwali surati, keadaan basmalah dengan awal surat yang kedua. Kemudian al-hukmu, hukumnya seperti apa, boleh atau tidak boleh. Baik, kita akan jelaskan dari cara yang pertama. Cara yang pertama yaitu akhir surat pertama dengan basmalah itu diqata', diputus, tidak disambung. Ya, akhir surat pertama dengan basmalah itu tidak disambung. Begitu juga basmalah dengan awal surat yang kedua tidak disambung juga. Maka hukumnya jaiz. Jaiz itu artinya boleh. Nah, ini cara yang pertama ya. Dari akhir surat pertama diputus dengan basmalah, kemudian basmalahnya juga diputus, tidak disambung dengan awal surat yang kedua. Hukumnya boleh. Baik, cara yang kedua yaitu antara akhir surat pertama dengan basmalah itu diputus, diqata' ya. Kemudian basmalah dengan awal surat yang kedua itu diwasal, disambung ya. Jadi kalau yang pertama tadi putus-putus, yang di sini putus sambung gitu ya. Nah, ini juga sama hukumnya jaiz, boleh. Oke, kemudian cara yang ketiga adalah wasol-wasol, semuanya disambung ya. Akhir surat pertama dengan basmalah itu disambung, basmalahnya dengan awal surat kedua juga disambung. Hukumnya jaiz, boleh juga. Baik, kemudian yang terakhir, yang keempat, akhir surat pertama dengan basmalah disambung,
Dan basmalah dengan awal surat yang kedua tidak disambung, hukumnya mumtani'. Mumtani' artinya tidak diperbolehkan. Ya, tidak boleh melakukan cara yang keempat ini. Baik, kita akan praktekkan ya satu persatu. Ya, di sini beliau katakan aujuhul basmalatil jaizah bainas surataini, cara-cara membaca basmalah yang dibolehkan di antara dua surat. Tadi yang dibolehkan ada berapa? Ada 3 ya, 1, 2, 3. Baik, cara yang pertama tadi adalah qat'ul jami', memutus seluruhnya. Jadi akhir surat pertama diputus dengan basmalah, basmalahnya diputus dengan awal surat yang kedua. Itu ya. Contoh, misalnya kita ingin membaca surat Al-Ikhlas gitu ya, kemudian disambung dengan surat Al-Falaq. Nah, ketika kita berada di ayat terakhir walam yakul lahu kufuwan ahad, ini diputus, kemudian masuk ke basmalah, diputus lagi, masuk ke ayat yang pertama dari surat yang kedua ya, dari surat berikutnya. Itu maksudnya ya. Baik, saya akan contohkan. Membacanya begini teman-teman. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, seperti itu. Jadi diputus semuanya. Paham ya, teman-teman ya? Baik, cara yang kedua adalah al-waqfu ala akhir suratil munqadiyati wa waslul basmalati bi awwalil atiyati. Yaitu waqaf atau berhenti di akhir surat yang sudah selesai dibaca dan menyambung basmalah dengan awal surat berikutnya. Ya, contohnya seperti ini, teman-teman. Perhatikan di sini. Kalau qata' berarti putus, tidak disambung. Kalau wasal berarti nyambung, ya. Perhatikan di sini, saya akan contohkan cara membacanya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ini boleh ya, teman-teman ya, menyambung basmalah dengan awal surat berikutnya, tapi basmalahnya dipisah dengan akhir surat sebelumnya gitu ya. Baik, kemudian yang ketiga, cara yang ketiga ini juga masih cara yang dibolehkan, waslul jami', menyambung semuanya. Nah, ini lawan dari yang pertama ya teman-teman ya. Kalau yang pertama tadi putus semua, kalau yang ketiga ini sambung semua. Oke, kita coba praktekkan. Walam yakul lahu kufuwan ahadum. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Seperti itu ya teman-teman ya, disambung semuanya. Kalau memang nafasnya kuat silahkan pakai cara yang ketiga. Nah, kalau misalnya ragu kuat atau enggak kuat, boleh pakai cara yang kedua atau cara yang pertama. Baik, kemudian di sini beliau jelaskan al-wajhul mamnu' indal basmalati baina surataini. Cara yang tidak diperbolehkan ya saat membaca basmalah di antara dua surat. Ini cara yang keempat yang tadi ya, yang tidak diperbolehkan, yaitu wa yamtani'u wajhu wasli akhir surah al-munqadiyah bil basmalati ma'a qat'il basmalati an awwali suratil atiyah. Dilarang ya cara yang keempat ini, yaitu menyambung akhir surat yang sudah selesai dengan basmalah, tapi basmalahnya diputus dari awal surat yang kedua. Contohnya begini teman-teman. Walam yakul lahu kufuwan ahadum. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ini tidak diperbolehkan.
cara yang keempat ini. Kenapa tidak diperbolehkan? Di sini beliau jelaskan alasannya. Wa muni'a hadzal wajhu, dan cara yang seperti ini dilarang li'annahu yuhimu annal basmalata lis-suratil munqadiyati. Ya. Karena hal ini dapat mengesankan seolah-olah basmalah itu termasuk bagian dari surat sebelumnya, surat pertama. Ya, jadi ini seolah-olah jadi kayak ayat terakhir gitu ya teman-teman ya. Walam yakul lahu kufuwan ahadum bismillahirrahmanirrahim. Berhenti di sini seolah-olah apa? Ini ayat yang terakhir dari surat Al-Ikhlas. Padahal ayat terakhirnya ini walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau mau disambung, sambung sekalian ke awal surat yang kedua begitu. Ya, seperti cara yang ketiga tadi ya, waslul jami, disambung seluruhnya gitu. Oke, paham ya teman-teman ya. Nah, inilah 4 cara ya membaca basmalah di antara 2 surat. 3 yang diperbolehkan, kemudian 1 dilarang, yaitu cara yang keempat ini. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.